Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SMK Pelita Ciampea kelas 11 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi ini kita akan membahas materi yang berjudul Sistem Pemerintahan di Indonesia. Perlu kalian ketahui, di setiap negara termasuk di Indonesia pasti mempunyai sistem pemerintahan. Tentunya pemerintahan atau sistem pemerintahan di setiap negara akan berbeda-beda. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Apa sih bentuk atau sistem pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia? Kita akan cari tahu dan akan mempelajari materi ini. Sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini, pada sekarang ini, yaitu presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Saya ulangi, sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini adalah presidensial dengan bentuk pemerintahannya adalah republik. Apa sih pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan republik? Kita akan bahas. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, itulah pengertian dari sistem pemerintahan presidensial. Jadi sistem pemerintahan presidensial sebuah negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Presidenlah yang menjadi kepala negara dan menjadi kepala pemerintahan. Presiden akan dibantu oleh wakil presiden. Mereka antara presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Mungkin kalian pernah mendengar ada sebuah negara yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, oleh seorang raja. Nah, mungkin itulah negara-negara yang menganut sistem pemerintahan di luar atau selain dari pemerintahan presidensial. Kita fokus kepada presidensial. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. Kita cari apa saja ciri-cirinya. Yang pertama yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu, bukan parlemen. Yang berikutnya, presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Jadi di Indonesia ini sistem pemerintahannya adalah presidensial. Presiden diangkat oleh rakyat atau dipilih oleh rakyat. Ketika seseorang sudah jadi presiden, maka dia akan dibantu dalam masa jabatannya selama 5 tahun. Dibantu oleh menteri-menteri. Yang berhak mengangkat menteri adalah presiden. Dan presiden pula lah yang berhak untuk memberhentikan menteri. Yang keempat, ciri-ciri dari pemerintahan presidensial, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Jadi presiden mengangkat menteri, maka menteri tersebut harus bertanggung jawab terhadap pimpinannya, yaitu presiden dan wakil presiden. Kita lanjut. Tadi sudah ada 4 ciri-ciri dari pemerintahan presidensial. Indonesia pernah memakai bentuk atau pernah memakai berbagai sistem pemerintahan selain pemerintahan presidensial. Jadi Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan yang lain. Kapan menggunakan pemerintahan selain presidensial? Yaitu pada awal pemerintahan setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi setelah Indonesia merdeka, Indonesia mencoba menggunakan berbagai sistem pemerintahan yang mana yang cocok buat negara Indonesia. Tapi
sampai dengan saat ini akhirnya yang dipilih adalah pemerintahan presidensial. Pemakaian sistem yang dipilih selain presidensial mulai diperlakukan pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah itu terjadi perubahan sistem pemerintahan. Jadi banyak sekali perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Kita lanjut. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Jadi kita akan cari tahu dari merdeka 17 Agustus 45 sampai dengan sekarang, kebetulan ada di bulan kemerdekaan yaitu bulan Agustus tahun 2020. Sudah berapa kali sistem pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia? Apa saja sistem pemerintahnya? Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Jadi kurun waktu 1945 sampai 1949 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Setelah itu diganti atau berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer semu. Saya ulangi, Indonesia mulai menggunakan sistem pemerintahan parlementer semu setelah presidensial, yaitu pada tanggal 27 Desember 1945 sampai 15 Agustus. Maaf, saya ulangi, sistem pemerintahan yang kedua yaitu pemerintahan parlementer semu, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Jadi hanya bertahan beberapa bulan saja untuk sistem pemerintahan parlementer semu. Berakhir sistem pemerintahan parlementer semu, beralih ke sistem pemerintahan parlementer. Tadi yang kedua parlementer semu, yang sekarang adalah sistem pemerintahan parlementer, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Jadi itulah masa pemerintahan atau sistem pemerintahan yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Yang keempat, sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Lama. Dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tanggal 22 Februari 1966. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Baru, yaitu sejak tanggal 22 Februari 1966 sampai tanggal 21 Mei 1998. Yang terakhir, sistem pemerintahan presidensial dari 21 Mei 1998 sampai dengan saat ini. Jadi, saya ulangi, yang pertama sistem pemerintahan presidensial diganti menjadi pemerintahan parlementer semu, berubah lagi menjadi parlementer, lalu berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Lama, lalu berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Baru, dan yang terakhir, yang keenam, sistem pemerintahan presidensial sampai dengan sekarang ini. Baik anak-anak, materi yang saya sampaikan untuk minggu ini sekian, sampai di sini. Nanti tunggu video pembelajaran untuk minggu berikutnya. Selamat belajar, perhatikan baik-baik, catat materi-materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.